Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilm. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memuliakan kita dengan ilmu. Wa arsala ilaina nabiyyan bil huda wal ilm. Dan beliau Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi dengan petunjuk dan pula dengan ilmu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ta'allam. Dan ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada nabimu dan para sahabatnya dan bagi siapa saja yang belajar ilmu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hudhurul kiram fi hadzal majlisil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para hadirin yang berada di majelis yang mulia ini, alladzi akramakumullahu bih, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan majelis yang mulia ini, wa huwa majlisul ta'lim, yaitu majelis ilmu, majelis ta'lim, alladzi kana ahlul wilayati wa kullu man fi qalbihi imanun lahu hirsun ala mithli hadhihi al-majalis. Begitu juga orang-orang yang Allah berikan kewilayahan, yaitu para wali dan para orang yang berkesempatan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat antusias di dalam menuntut ilmu. Bal jami'u man intasaba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi lahu hirsun limithli hadhihi al-majalis. Dan siapa saja yang bernisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga sangat giat di dalam menuntut ilmu. Maka hampirilah. Faqala as-sahaba alaihim ridwanullah wa ma riyadul jannah. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Hum ya'rifun annahum al-an fi dunya. Yaitu mereka malah mengetahui bahwasanya mereka itu sedang berada di dunia, laysat jannah. Dan dunia ini bukanlah surga. ولكنهم عندما سمعوا النبي وهو الصادق المصدوق الذي لا يكذب أبدا. Yang mana mereka ketika mendengar Nabi Muhammad menyebutkan taman surga, maka mereka takjub. Yang mana mereka mengetahui Rasulullah tidak bakal dusta sama sekali. سألوهم متعجبين. Mereka bertanya dengan rasa takjub. وما رياض الجنة يا رسول الله. Maka mereka bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? فأجابهم عليه الصلاة والسلام. Maka Rasulullah pun menjawab, hilaqul dzikri, halakoh, kelompok zikir. Wa antum fi wahidin minha. Dan kita sementara ini sedang berada di antaranya, yaitu halakoh zikir. Wa ma hiya hilaqul dzikr? Apa itu halakoh zikir, kelompok zikir? Illa al-qiyam bi sunnati Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'lim syari'atihi al-gharra, dengan mengajarkan syariah Nabi yang mulia. Hatta anna Atha ibn Rabah mufti Makkah عندما سئل عن حلقة الذكر قال هي حلق الحلال والحرام. Sampai-sampai Atha bin Abi Rabah, beliau merupakan salah satu mufti yang berada di kota Mekah pada saat itu, ketika beliau ditanya apa itu halaqah zikir, apa itu kelompok zikir, maka beliau pun berkata, ialah kelompok-kelompok ataupun majelis-majelis yang dihajarkan di dalamnya tentang halal dan haram. وما هي حلال الحلال والحرام? Apa itu kelompok atau perkumpulan yang menjelaskan halal dan haram? كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تنكح؟ Bagaimana engkau jual beli? Bagaimana ketika engkau membeli barang? Apakah sah? Begitu juga apakah ketika engkau menikah, menikahmu itu sah ataukah tidak? إذن سماها النبي رياض الجنة. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW taman-taman surga. فإذا حلف الحالف حلف بالله عز وجل أنه في الجنة لم يكذب. Jikalau ada orang yang bersumpah bahwasanya dia sedang berada di taman surga seperti saat ini, maka ketahuilah bahwasanya dia tidak berdusta. ولكن أين التصديق وأين الإيمان؟ Akan tetapi mana kepercayaan kita? Mana keimanan yang kuat dari diri kita? بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه
Berkata Sayyidina Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, بأن تذاكر بعض ليلة في العلم أحب إليه من إحياء الليلة كلها في العبادة. Bahwasanya setengah malam saja aku berdiskusi tentang sebuah ilmu, maka itu lebih aku cintai kebanding aku beribadah semalaman suntuk. تعظيم لمثل هذه المجالس. Beliau telah memuliakan seperti ini majelis. وإعطائها حقها من الحضور. Yaitu beliau memang hadir di dalam majelis-majelis ilmu. وليست فقط حضور العادة بل يحضرون حضور العبادة. Bahkan beliau ketika kita hadir di majelis ilmu bukan hanya sekedar hadir, akan tetapi kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. أنت عندما تحضر يا عبد الله في هذا المجلس. Engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ketika engkau hadir di majelis seperti ini, قبل حضورك ماذا فعلت؟ sebelum engkau hadir ke majelis ini, apa yang telah engkau lakukan? هل يصلح للإنسان أن يحضر في مثل هذه المجالس وهو لم يستعد؟ Apakah betul, apakah dibenarkan ketika orang tersebut ingin hadir majelis seperti ini, akan tetapi dia tidak bersiap-siap? إذا أراد أن يذهب إلى رحلة من الرحلات يستعد في الثياب، يستعد بالأموال، ويستعد بالسيارة والديزل والبترول، عجيب هذا. وعندما يحضر مجلس العلم لا يستعد، فقط حضور كأي الناس. Seperti biasa ketika orang itu akan bepergian jauh, dia akan bersiap-siap dari bensinnya, dari tasnya, dari mobilnya, dari kendaraannya. Akan tetapi aneh, jikalau orang tersebut hadir majelis-majelis ilmu tapi tidak ada kesiapan di dalam dirinya. ومجلس العلم يستحق منك في الاستعداد أكثر من الرحلات. Sungguhnya majelis ilmu haruslah menuntun engkau untuk lebih bersiap-siap menghadirinya ketimbang engkau akan bepergian jauh. وأهم شيء تستعد به لمجلس العلم هي النيات الصالحة. Yang paling penting kesiapan engkau ketika hadir majelis ilmu ialah niat-niat yang soleh. إذا استعديت بالنية الصالحة تصير طالب علم أفضل من أن تكون حاضرا من الحضور فقط. Jikalau engkau sudah bersiap-siap dengan niat-niat yang soleh, maka engkau menjadi seorang penuntut ilmu yang lebih afdal, yang lebih baik ketimbang orang yang hanya hadir saja tapi tidak berniat-niat yang soleh. ليس طالب العلم الذي يقضي كل وقته في طلب العلم وفي كتابة المسائل وفي. Bukanlah seorang penuntut ilmu itu yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, untuk mengoreksi kitab ini, untuk mempelajari kitab ini dan yang kitab-kitab lainnya. هو الذي طلبها ولو في ساعة من الساعات في تلك الساعة هو الآن طالب علم. Ialah ketika orang tersebut menuntut ilmu, akan tetapi dia pergunakan satu saat dari saat-saat yang banyak itu dengan niat-niat yang soleh. Bahwasanya pada itulah dia disebut penuntut ilmu. فإذا تحقق بطلب العلم في تلك الساعة له فضل طالب العلم. Ketika dia menguasai betul ataupun bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu walaupun hanya sesaat, maka dia itu telah disebut penuntut ilmu. ومن فضل طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع. Dan di antara keutamaan penuntut ilmu itu, ketahuilah bahwasanya malaikat akan membentangkan sayapnya dan rela apapun yang telah dilakukan oleh thalabul ilmi tersebut. ومن فضل طالب العلم أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما ليس علوم علما تريد فقها تريد أن تدرس فقه أنت طالب علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. Dan salah satu keutamaan dari keutamaan menuntut ilmu ialah bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut satu ilmu, bukan bermacam-macam ilmu, akan tapi satu ilmu, maka Allah berikan kemudahan baginya dan jalan menuju surga. ومن فضل طالب العلم بأنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار. Dan dari keutamaan penuntut ilmu ialah akan beristighfar untuknya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan meminta ampun kepada Allah untuk penuntut ilmu tersebut sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan. فالذي حضر الآن بنية طلب العلم الآن
كل شيء كل مخلوق يستغفر له ويدعو له حتى الأسماك والحيتان في البحار. Bahwasanya siapa saja di antara kita yang sekarang ini memang betul-betul niat untuk menuntut ilmu, datang ke tempat ini, datang ke tempat majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu benar bersungguh-sungguh, maka ketahuilah sekarang ini sungguh telah beristighfar untuk orang tersebut semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa in kunta umraka 100 sana, walaupun engkau punya umur 100 tahun, tuktab talib ilm, engkau tercatat sebagai penuntut ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali, alladhi kana yahfadhu alf hadis, milion hadis, yang mana beliau itu di antara kepribadiannya beliau menghafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Syuhida yawman wa huwa yahmilu al-mihbara alladhi al-ina' yudha'u bihi al-hibr. Diketahui bahwasanya suatu ketika beliau terlihat sedang membawa wadah tinta untuk ditorehkan pena di atasnya. Faqalahu ya imam mihbara wa anta al-imam Ahmad bin Hanbal ma'a al-mihbara. Wahai imam, ada orang yang memanggil Imam Ahmad bin Hanbal, wahai imam, bukankah engkau itu sudah menjadi imam umat Islam? Akan tetapi engkau masih membawa tinta pena beserta penanya. Apa tujuanmu? Ka'annahum yata'ajjabun kayfa yatlubu al-'ilm wa huwa fi hadhihi al-'umr. Seolah-olah orang yang memanggil imam tersebut takjub bagaimana umur yang sudah hampir 100 tahun akan tetapi masih semangat untuk menuntut ilmu. Faqala radhiyallahu anhu ma'al mihbarah ila al-maghfarah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketahuilah aku akan menuntut ilmu seakan-akan aku membawa wadah pena ini dari mihbarah, dari wadah tinta ini sampai makbarah, sampai aku berada di dalam kubur aku masih akan tetap menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad yafham ma'na an yakuna al-insan talib ilm. Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat paham bahwasanya sangat penting sekali ketika seseorang itu menuntut ilmu. Wa huwa alim kabir, Sedangkan beliau itu seorang alim yang besar. Rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita, diri saya dan diri kalian, nahnu ahwaj an nakuna tullab ilm. Kita ini bahkan lebih sangat butuh untuk menuntut ilmu ketimbang Imam Ahmad bin Hanbal. Fi kulli jalsah, di setiap majlis, fi kulli mashyah, di setiap perjalanan, fi kulli dhahab ila as-suq hatta tutlub al-ilm. Sampai-sampai kita ingin pergi ke pasar saja, kita harus niat menuntut ilmu. Tanwi dhalik tutlub al-ilm, la'annahu rubbama tasma'u mas'alah, rubbama tara shay yanfa'uk anta talib ilm. Minimal kita berniat saja untuk ketika kita berjalan dengan niat menuntut ilmu. Terkadang ada terdengar satu hadis ataupun satu masalah di dalam ilmu, maka kita telah menuntut ilmu. Laisa faqat niyatul Imam al-Haddad nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir fi al-majlis faqat, la fi kulli waqt. Bukan hanya niat Imam Haddad, yang mana Imam Haddad telah menulis niat-niat untuk menuntut ilmu. Bukan itu dilakukan ketika kita belajar saja, berniat seperti itu. Akan tetapi di setiap saat ketika kita berpergian kemana-mana, maka kita niat untuk menuntut ilmu. Yaqul Imam Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i, naqlan an Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya. Ja'ahu rajul faqala ya Abdullah bin Mas'ud ma hiya afdalul a'mal. Datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mas'ud lalu bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa amal yang paling afdol? Faqala lahu al-ilm. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ialah menuntut ilmu. Fahadha ar-rajul ka'annahu lam yu'jibuhu al-jawab, fasalahu marra ukhra. Maka seorang laki-laki ini seolah-olah tidak takjub dengan jawaban Abdullah bin Mas'ud, lalu dia bertanya lagi. Fa'ajabahu marratan ukhra al-ilm. Maka Imam Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan jawaban yang pertama. Fasa'alahu marra thalitha, faqala lahu marra thalitha al-ilm.
Ditanya lagi yang ketiga kali, jawabannya pun sama. Yang paling afdal ialah menuntut ilmu. فغضب سيدنا عبد الله بن مسعود على هذا الرجل الذي لم يفهم قيمة العلم. Maka Abdullah bin Mas'ud pun marah kepada seseorang laki-laki tersebut, seolah-olah seorang laki-laki itu tidak paham akan kedudukan ilmu. فقال له ويحك. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, celaka engkau. Inna al-ilma yanfa'u ma'ahu qalilul 'amali wa kathiruhu. Al-ilm yanfa'u ma'ahu qalilul 'amali wa kathiruhu. Maka ketahuilah wahai pemuda, bahwasanya ilmu itu akan memberikan manfaat bagi amal yang sedikit maupun amal yang banyak. Wal jahlu la yanfa'u ma'ahu kathirul 'amali wa qaliluhu. Sedangkan kebodohan ketika bersama seseorang, kebodohan itu tidak akan memberikan manfaat di dalam perbuatan amal yang banyak, apalagi yang sedikit. Fata'allam awwalan thumma 'amal. Belajarlah terlebih dahulu, lalu engkau beramal. Lianna kulla 'amal laysa mabniyan 'ala al-'ilmi fa huwa mardudun 'ala sahibihi. Karena sesungguhnya amal perbuatan tanpa dilandasi ilmu, maka amal perbuatan itu akan tertolak terhadap orang yang melakukan amal perbuatan tersebut. Bal idza akhta'a bi jahlihi wa huwa yastati'u at-ta'allum ya'tham. Bahkan jikalau dia melakukan suatu ibadah lalu ibadah tersebut salah, padahal dia bisa menuntut ilmu agar ibadahnya itu benar, maka dia akan berdosa karena ibadahnya salah tanpa menuntut ilmu. Bima'na annahu la yu'dharu bi jahlihi. Maka dengan makna, dengan arti bahwasanya orang tersebut tidak akan dikatakan uzur dengan kebodohannya. Yastati' an yata'allam. Al-ulama mawjudun. طرق ووسائل التعلم موجودة وهو لم يتعلم ثم أخطأ في معاملة من المعاملات يأثم وإن كان جاهلا. Sebenarnya banyak majelis-majelis ilmu, banyak ulama-ulama yang berada di sekitarnya, lalu dia bermuamalah, muamalahnya salah, negosiasinya salah, berniaganya salah, lalu dapat dosa. فهذا المجلس موصل لكم إلى الله عز وجل. Maka majlis seperti ini sungguh yang telah mensampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. موصل لكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Yang akan menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. موصل لكم إلى نعيم الدنيا والآخرة. Yang akan menyampaikan kita kepada kenikmatan dunia dan akhirat. نعم هذا المجلس. Ya, majlis seperti inilah. Idza ahsanta al-hudhur wa at-ta'allum, jikalau engkau memperbagus niatmu lalu engkau belajar biiznillah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala yahsul laka kullu dzalik, maka akan engkau dapati semuanya itu. Walakin innama na'malu binniyat, akan tetapi sesungguhnya perbuatan amal ibadah tersebut dilandasi dengan niat. Fa ahsinun niyyah bi hadhihi al-majalis, maka perbaguslah niat ketika hadir majlis. Wasta'iddu laha ahsan al-isti'dad, dan bersiap-siaplah dengan persiapan yang matang. Likai tafuz al-fawz al-akbar, agar engkau mendapatkan keberhasilan yang agung. Alladzi laisa ba'dahu khasarah, yang mana tidak akan engkau dapati kerugian setelah keberhasilan tersebut. Wala nadamah, tidak akan engkau dapati penyesalan. Fanas'al Allah Subhanahu wa ta'ala an yaj'al hadzal majlisan maqbulan 'indahu jannah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan majlis seperti ini majlis yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hadirina fihi minal maqbuli, dan orang-orang yang hadir di majlis-majlis seperti ini termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian masalah wahidah sa'ukhbirukum biha likai ta'lamu kaifa anna al-'ilma yanfa'ukum. Dan tinggal satu masalah akan saya kabarkan, akan saya berikan kepada anda semua agar kalian paham tentang keutamaan ilmu. Al-an kullana fi hadzal majlis naf'alu sunan katsira, sah? Sekarang kita berada di suatu majelis, kita mengerjakan sunnah-sunnah yang banyak. Sunnatul siwak, sunnah bersiwak. Sunnatul kufiyah al-gulumsawah, sunnah berpeci atau berkopiah. Sunnatul rida, sunnah memakai selendang atau rida sorban. Sunnatul izar, sunnah memakai sarung. Sunnatul ijtima' al-khair, sunnah mendengarkan majlis-majlis yang baik. Kull hadhihi sunan,
Semua sunnah-sunnah ini, man nawa 'indama 'amila biha ittiba'an nabi alaihi salatu wassalam kutibat lahu thawaban wa ujuran. Barang siapa berniat dengan sunnah-sunnah yang dilakukan tadi untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW semuanya, maka ia akan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. عندكم في كتب الفقه Kalian punya kitab fikih, في شرح ابن قاسم على أبو شجاع, syarah dari Ibn Qasim Abi Syuja في فصل السواك, tentang fasal bersiwak. يقول وينوي السنة عند الاستياك. ابن قاسم. Maka Imam Ibn Qasim berkata di dalam fasal siwak, maka berniatlah bersiwak ليحصل له الثواب. untuk mendapatkan pahala. ليس في سنة السواك فقط. Bukan hanya di sunnah siwak saja, بل في كل سنة ينوي. akan tetapi di setiap sunnah yang ia lakukan, maka dia niatkan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad. بمعنى كل مرة يفعل السنة ينوي بها السنة وإلا فإنه لا يحصل على الثواب. Dengan artian, jikalau kita melakukan hal-hal yang sunnah tapi kita tidak berniat untuk melakukan sunnah, maka tidak ada pahala di sisi الآن Allah. أنتم هذه الكوفية اليوم عندما لبستوها نويتم عند اللبس سنة؟ Sekarang kita memakai kopiah, kita memakai peci. Apakah kita niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah ketika berpeci? الذي نوى الآن يكتب له أجر اتباع النبي. Yang sekarang berniat memakai peci untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan dapat pahala. والذي لم ينوي لا يكتب له أجر وإن لبسها لأنه لم ينوي. Yang orang-orang yang tidak berniat memakai peci mengikuti sunnah Rasulullah, maka tidak akan mendapatkan pahala sunnah walaupun dia memakainya. فما يكفي أن يلبس السنة وينوي بها من أول مرة بل في كل مرة. Tidak cukup ketika kita melakukan perbuatan sunnah lalu kita niat sunnah sekali saja, akan tetapi setiap kita memakai barang-barang yang sunnah, kita niat untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad. فطالب العلم والعالم والعارف بالله لا تفوته هذه الأعمال بل يعرفها ويعمل بها. Penuntut ilmu, orang alim, orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terlepas dari ini semua. Mereka akan berniat untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. وأنت اليوم حضرت Engkau sekarang hadir di majelis seperti ini وتعلمت هذه المسألة, dan engkau mengetahui, engkau paham masalah ini. انتبه تفعل السنة مرة أخرى ولا تنوي. Hati-hati kalau engkau sudah memahami tentang permasalahan ini, engkau melakukan perbuatan sunnah tapi engkau tidak niat melakukan sunnah. حتى الآن أخرج الكوفية وأرجحها بنية لبس السنة متابعة النبي. Sekarang pun jikalau kita tadi memakai kopiah tidak niat sunnah, maka kita pakai ulang untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad. Engkau akan mendapatkan pahala. إذا أردت تحصل الثواب، أما إذا ما أردت تحصل الثواب هذا رجع لك. Ya, kalau pengen dapat pahala, kalau tidak mau dapat pahala, ya sudah, tidak usah pakai ulang, kata beliau. الرداء خرجه والبسه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. Ya, kita sorban pun yang kita pakai, yang belum niat untuk melakukan sunnah Rasulullah, maka pakai ulang niat untuk sunnah. الخاتم Cincin, نويت عندما لبسه سنة أو عادة. engkau memakai cincin, apakah engkau niat bersunnah ataukah hanya biasa saja? فهمتم معنى قول ابن مسعود بأن الجهل لا ينفع معه كثير العمل وقليله؟ فهمتم؟ Apakah kalian paham perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi? Kebodohan itu akan sangat tidak memberikan manfaat kepada amal perbuatan yang banyak apalagi yang sedikit. يلبس عمامة، يلبس رداء، يلبس خاتم، يلبس إزار، يلبس جبة، معه سواك ولكن لا ثواب. Dia pakai kopiah, dia pakai sorban, dia pakai imamah, dia pakai jubah, dia pakai sarung, tapi tidak niat sunnah, maka tidak ada pahala. نسأل الله العافية. Maka kita mudah-mudahan minta kepada Allah, Allah selamatkan kita dari hal yang sia-sia. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ajarkan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita. كثرة العلم ما ينفعك ليس علم.
banyaknya ilmu tapi tidak bermanfaat, maka itu bukan ilmu. Al-ilmu an-nafi' huwa al-ilm. Ilmu yang bermanfaat itulah yang disebut ilmu. Amma ilmu al-lisan, kathratul galgala wa kathratul kalam, hadha yudkhiluhu hatta ad-dajjal wal munafiq. Sedangkan ilmu lisan, ilmu berbicara, walaupun banyak yang disebarkan faedah-faedahnya, akan tetapi tidak diamalkan, maka dajjal sekalipun dia bisa mengajarkan orang tersebut. Amma salafuna as-salihun wa masyayikhuna al-akramun alladhina akhadna minhum al-ilm kanu qalilan ma yatakallamun walakin katsiran ma yaf'alun. As-salafun as-salih, orang-orang soleh terdahulu, bahkan guru-guru kita yang ketika dia belajar, mereka itu hanya sedikit berucap, akan tetapi perbuatannya banyak. Fanasallallahu an yarzuqana mutaba'atahum. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tuntun kita untuk berjalan mereka. Wa an yukrimana fi hadzal majlis bi'ilmin nafi'. Agar Allah muliakan kita dengan majelis ini dengan ilmu yang bermanfaat. Yakunu sababan li salahi qulubina. Yang mana ilmu tersebut bisa membenarkan hati kita. Wa salahi ahwalina.